Penyihir Jenius. Bab 266. Selamat datang di kota segala sesuatu. Setelah keluar dari alat teleportasi, Tanner menoleh ke samping, memberi isyarat dengan tangannya, dan menyapa Sunan dan Liz dengan senyuman. Mengikuti arah tangannya, sebuah plaza bundar yang luas terlihat. Seluruh permukaan tanah dilapisi dengan giok putih berharga, ditutupi dengan rune yang tersusun rapat dan menyebar dari tengah, saling terkait dan membentuk susunan teleportasi di tepi plaza. Ketiganya, Sunan dan para sahabatnya, muncul dari salah satu susunan sihir. Ini adalah plaza teleportasi kota segala sesuatu. Kota segala sesuatu melarang semua jalur dimensi tanpa izin dari masyarakat segala sesuatu. Semua orang luar hanya dapat memasuki kota segala sesuatu melalui susunan teleportasi dimensi di plaza ini. Orang-orang yang tidak mengetahui koordinat dimensi sama sekali tidak dapat masuk ke sini. Mungkin karena ia kembali ke tempat yang familiar, tetapi suasana hati Tanner tampak lebih baik, dan ia tidak setenang sebelumnya. Kita akan pergi kemana selanjutnya? Tanya Liz. Sunan berkata, ayo kita beli bunga pemurni jiwa dulu. Tanner langsung setuju, memenuhi kewajibannya sebagai pemandu dan memimpin jalan. Mereka bertiga berjalan melintasi alun-alun dan menuju keluar. Meskipun memiliki kata kota dalam namanya, kota Wanwu adalah sebuah plain yang sesungguhnya. Meskipun wilayahnya jauh lebih kecil daripada benua Starlight dan Plain Wolf Tide, satu kota saja sudah mencakup seluruh plain, yang menunjukkan betapa luasnya kota Wanwu. Gaya arsitekturnya juga aneh, termasuk gaya gotik gelap, gaya retro bata merah, gaya klasik oriental, dan rumah serta menara yang dibangun seluruhnya dengan material seperti kristal, karang, dan tulang, sehingga memberikan kesan seperti pameran arsitektur. Keragaman pejalan kaki di jalanan benar-benar mencengangkan. Peri, raksasa, orc, elf, dan berbagai ras lainnya bercampur aduk, namun tidak ada gesekan atau konflik. Sebaliknya, hal itu memberi orang rasa harmoni yang memang sudah sewajarnya, dan itu sungguh menakjubkan. Dalam wujud hantunya, Lise tampak sangat mencolok di benua berbintang, tetapi di kota segala sesuatu, dia menjadi sama sekali tidak mencolok. Sunan pernah mengunjungi kota segala sesuatu di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak lagi terkejut dengan pemandangan semua ras yang menyatu. Sebaliknya, Liz, yang mengunjungi kota segala hal untuk pertama kalinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bukankah kota segala sesuatu hanya terbuka untuk para penyihir? Kenapa ada begitu banyak ras alien di sini? Tanya Liz dengan bingung. Sunan menjelaskan sambil tersenyum, ras alien di kota Wanwu pada dasarnya ada 3 jenis, budak, pegawai di berbagai industri kota Wanwu, atau pelayan penyihir. Makhluk bebas non-penyihir umumnya tidak dapat masuk ke sini. Tuan Sunan benar. Tanner tersenyum dan setuju, meskipun dia juga agak terkejut. Saya kira Sunan selalu tinggal di benua berbintang dan ini pasti pertama kalinya dia berada di kota segala sesuatu, tetapi sekarang tampaknya dia cukup mengenal kota segala sesuatu. Liz dengan cermat mengamati ras alien di sepanjang jalan dan memang menemukan bahwa banyak dari mereka memiliki tanda-tanda perbudakan. Apakah kota segala sesuatu juga memiliki perdagangan budak? Tentu saja, kota segala sesuatu memiliki pasar budak terbesar di seluruh multiverse, kata Tanner dengan sedikit bangga. Di sana kau bahkan bisa membeli naga, makhluk ilahi, dan legiun legendaris yang berjumlah puluhan ribu. Sunan bertanya sambil tersenyum tipis, bisakah aku membeli seorang penyihir? Senyum Tanner membeku, dan dia berkata dengan canggung, Anda bercanda, Tuan. Jual beli budak penyihir adalah hal yang tabu. Kota segala sesuatu tidak akan berani melakukan hal seperti itu, karena akan menimbulkan kemarahan publik. Seolah ingin menutupi rasa malunya, Tanner dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, Tuan Sunan, mari kita pergi ke distrik timur. Itu adalah daerah dengan konsentrasi perdagangan material tertinggi di seluruh kota Wanwu. Kita pasti akan menemukan bunga pemurni jiwa di sana. Sunan mengangguk, silakan duluan. Jadi, mereka bertiga mengubah arah dan menuju ke distrik timur. Terbang dilarang di dalam kota segala sesuatu, tetapi banyak tempat memiliki susunan teleportasi yang dapat digunakan dengan memasukkan batu ajaib, memungkinkan Anda untuk dengan cepat mencapai semua area terbuka di kota segala sesuatu. Jika Anda ingin menjelajahi jalanan kota, Anda juga bisa menyewa tunggangan. Karena ini adalah kesempatan langka untuk mengunjungi kota Wanwu, Sunan tidak terburu-buru dan memutuskan untuk berjalan santai ke sana, menikmati pemandangan jalanan di sepanjang jalan. Lizard dan Tanner, mengikuti arahannya, tentu saja tidak akan keberatan. Setelah bertahun-tahun berkembang, terutama dengan dipopulerkannya teknologi energi sihir sekunder dan teknologi energi sihir, benua berbintang tidak diragukan lagi jauh lebih makmur dan berkembang daripada 1000 tahun yang lalu. Namun, bahkan kota paling makmur di benua Starlight, Shining City, tampak pucat jika dibandingkan dengan City of All Things. Di sini, segala macam produk energi magis dapat dilihat di mana-mana. Lampu-lampu yang tergantung di luar setiap toko adalah lampu batu magis berharga, dan ada juga air mancur energi magis yang ditenagai oleh batu magis, yang dapat sedikit meningkatkan aktivitas partikel energi di udara. Teknologi energi magis di sini telah mencapai puncaknya, dan bahkan telah mulai memasuki tingkat yang lebih tinggi yaitu teknologi kristal magis. Sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya, Sunan mengangguk dalam hati.
Jika kita terus mempromosikan teknologi energi magis dan mengembangkannya dalam jangka panjang, mungkin kota segala sesuatu saat ini akan menjadi benua cahaya bintang di masa depan. Perlu disebutkan bahwa sebagian besar ras alien di kota itu mengenakan pakaian atau baju zirah sederhana dari kain, sementara hanya para penyihir yang mengenakan jubah, yang tampaknya merupakan ciri khas unik bagi para penyihir. Akibatnya, ketika Sunan dan kedua temannya berjalan di sepanjang jalan, ras alien di sepanjang jalan akan secara tidak sadar memberi jalan kepada mereka, dan tatapan mereka akan dipenuhi dengan kekaguman. Dalam lingkungan seperti itu, Sunan dengan cepat kehilangan minat untuk berkeliaran dan langsung menuju titik teleportasi terdekat untuk berteleportasi ke distrik timur. Distrik timur memiliki ribuan kamar dagang. Kecuali jika itu sesuatu yang sangat langka, Anda pada dasarnya dapat menemukannya di sini. Tanner menunjuk ke toko-toko di sekitarnya dan mulai menjelaskan secara rinci. Di antara kamar dagang tersebut, yang terbesar adalah Guang Yaoge, Wan Wuzijia, dan Zhenlu Guan. Liz bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara ketiga perusahaan ini. Tanner tertawa dan berkata, pavilion bercahaya dibuka oleh naga kuno, tetapi beredar rumor bahwa alam naga mendukung toko ini. Akibatnya, pavilion bercahaya memiliki banyak harta karun yang tidak dapat dibeli di luar. Naga bercahaya adalah ras naga berpangkat tinggi yang tubuhnya menyerupai patung platinum berkilauan, memancarkan cahaya surgawi. Naga bercahaya di usia tuanya memiliki kekuatan penyihir tingkat 3. Naga bercahaya dari tahap naga kuno diperkirakan memiliki kekuatan sejati yang hampir tak terhingga mendekati kekuatan penyihir roh sejati. Adapun alam naga, itu adalah alam asal para naga, yang dikabarkan sebagai tempat kelahiran garis keturunan semua naga, dan rumah bagi jumlah naga terbesar dan paling beragam di multiverse. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan faksi-faksi penyihir besar seperti Deep Blue Alliance dan Codex of Wisdom. Namun, meskipun naga bercahaya dari tahap naga kuno sangat kuat, itu saja tidak cukup untuk membuka serikat pedagang berskala besar yang termasuk dalam 3 besar di kota segala sesuatu. Tetapi jika mendapat dukungan dari alam naga, maka itu akan menjadi hal yang wajar. Lizard mengangguk sambil berpikir, naga suka mengumpulkan harta karun. Tidak mengherankan jika toko mereka memiliki banyak barang berharga. Tetapi apakah naga bersedia menjual harta karun yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah? Tanner tertawa dan berkata, itu masuk akal. Itulah mengapa pavilion bercahaya memiliki aturan khusus, pavilion ini hanya menerima barter dan menolak membeli barang dengan batu ajaib. Apakah transaksi dapat diselesaikan sepenuhnya bergantung pada suasana hati pemilik toko? Ada aturan seperti itu? Tanya Les dengan heran. Bukankah itu malah akan mengurangi pelanggan? Justru karena itulah pavilion Radiant memiliki begitu banyak harta karun, kata Tanner sambil tersenyum. Les dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Terlepas dari peraturan yang aneh ini, fakta bahwa pavilion Guangyao berhasil berkembang menjadi salah satu dari 3 serikat pedagang utama di kota Wanwu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menariknya produk-produknya. Meskipun Sunan pernah mengunjungi kota Wanwu sebelumnya, dia tidak banyak tahu tentang 3 serikat pedagang terbesar ini. Mendengarkan penjelasan Tanner, dia merasa cukup tertarik dan mengambil kesempatan untuk bertanya. Lalu bagaimana dengan rumah segala sesuatu? Rumah segala sesuatu dikelola oleh kekuatan penguasa kota ini, asosiasi segala sesuatu. Ini adalah organisasi komersial resmi. Kekuatannya terletak pada pilihan barang yang komprehensif, kualitas tinggi, kejujuran dan transaksi yang adil. Toko ini terkenal di seluruh kota segala sesuatu, tetapi harganya agak tinggi. Jiangsu Selatan tidak memberikan komentar. Ia sudah lama menduga bahwa Tanner memiliki hubungan dengan kota segala sesuatu, dan bahwa kata-katanya pasti akan menunjukkan bias terhadap kota segala sesuatu. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa kota segala sesuatu itu mahal, jadi pasti memang benar-benar mahal. Di mana Zhenlu Guannya? Aula Zhenlu tidak memiliki beragam barang seperti 2 kamar dagang sebelumnya, tetapi harganya murah. Namun, kualitasnya tidak terjamin. Anda mungkin sesekali mendengar ada orang yang kurang beruntung membeli produk cacat atau palsu di Aula Zhenlu. Membeli barang di sana membutuhkan ketelitian. Penglihatan yang bagus, Anda tahu. Sunan tersenyum sendiri. Hal yang paling tidak ia takuti adalah diuji penglihatannya. Apapun itu, memasukkannya ke dalam kubus Rubik akan memberinya informasi terperinci. Namun, dia segera mengurungkan niat tersebut. Saat berbelanja, pedagang tentu tidak akan mengizinkan pelanggan untuk menyimpan barang yang tidak dibeli ke dalam benda-benda magis spasial, karena hal itu dapat dengan mudah menyebabkan konflik. Setelah berpikir sejenak, Sunan dengan cepat mengambil keputusan. Ayo kita lihat Radiant Pavilion dulu. Jika Anda bisa menukarkan apa yang sudah Anda miliki dengan bunga pemurnian jiwa, itu akan ideal. Jika itu tidak berhasil, Anda selalu bisa pergi ke Balai Hukum Sejati dan rumah segala sesuatu. Terdapat titik teleportasi sekitar 100 meter dari pavilion Guangyao. Setelah keluar dari titik teleportasi, mereka bertiga tiba di tujuan setelah berjalan kaki sebentar. Yang mengejutkan, dari luar Guangyaoge tampak seperti hotel biasa. Seandainya bukan karena papan nama, pavilion Guangyao, yang tergantung di luar, dia hampir mengira telah salah tempat. Pemilik kamar dagang ini memiliki kepribadian yang cukup unik, kata Liz dengan ekspresi aneh. Lagi pula, banyak naga yang pemberani dan berbeda dari yang lain, tambah Tanner sambil tersenyum.
Saat memasuki toko, ruangannya tidak luas, hanya sekitar 200 meter persegi, dengan sekitar selusin rak kayu, di mana beberapa barang diletakkan secara jarang. Namun, Sunan bisa langsung tahu bahwa semua barang itu murah dan tidak terlalu berharga. Di dekat pintu masuk terdapat sebuah meja tempat seorang pria muda jangkung berambut pirang sedang membolak-balik buku besar, tampaknya tidak menyadari bahwa pelanggan telah datang. Wajahnya sangat tampan, bahkan lebih indah dan sempurna daripada wajah peri, tetapi Sunan merasakan aura aneh yang terpancar darinya, bahkan memberinya sedikit rasa tertekan. Sunan langsung mengerti. Sebagian besar naga tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, dan pemuda berambut pirang ini jelas merupakan pemimpin paviliun bercahaya, naga bercahaya di masa jayanya. Dia hanya tidak menyangka bahwa Guang Yaolong yang terhormat akan secara pribadi menjalankan toko tanpa seorang pelayan pun. Selain itu, dekorasi toko tersebut sama sekali gagal mencerminkan kemegahan dari 3 kamar dagang utama. "Bos, panggil Tanner." Setelah mendengar suara itu, pemuda berambut pirang itu dengan malas mengangkat kepalanya, pandangannya menyapu Tanner, berhenti sejenak ketika pandangannya tertuju pada Lise, sebelum kemudian berpaling lagi. Baru ketika melihat Sunan, mata platinumnya sedikit berbinar. Aura jiwa yang sangat kuat. Memiliki aura jiwa sekuat itu di tingkat ketiga transformasi Qi, kemungkinan besar dia akan menjadi penyihir roh sejati di masa depan. Sunan dan Lise sedikit terkejut. Tanner menatap Sunan dengan ekspresi terkejut. Naga bercahaya terlahir dengan kemampuan untuk mendeteksi aura jiwa, yang memungkinkannya untuk menilai kekuatan seseorang. Ia jarang melakukan kesalahan. Sederhananya, ia sangat akurat dalam menilai orang. Dia sebelumnya telah mengevaluasi penyihir lain, dan lintasan pertumbuhan mereka selanjutnya membuktikan keakuratan kata-kata pemilik paviliun bercahaya. Tanner selalu menganggap Sunan sangat cakap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan pemilik paviliun Guang Yao akan mengatakan bahwa dia sangat mungkin untuk maju ke tingkat penyihir roh sejati. Dalam sekejap, pendapatnya tentang Sunan semakin meningkat. Sunan kemudian tersadar, hanya tersenyum menanggapi kata-kata Guang Yaolong tanpa berkomentar, dan langsung ke intinya. "Bos, apakah Anda punya bunga pembersih jiwa di sini?" "Tentu saja," kata naga bercahaya itu perlahan. "Apa yang akan kau tawarkan sebagai gantinya?" Dengan lambaian tangannya, Sunan menyulap sebuah boneka dari udara kosong, tubuhnya yang besar hampir menumbangkan rak di dekatnya. "Bagaimana dengan yang ini?" Guang Yaolong menatap boneka Touchmaster dari atas ke bawah beberapa kali, lalu mengangkat alisnya. "Aku dengar cetak biru untuk boneka sentuh master milik Starfall Guild hilang bersamaan dengan kehancuran Starfall Guild. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Boneka ini bahkan sudah dienchan dan ditingkatkan. Oke, mari kita gunakan boneka ini untuk menukarnya dengan bunga pemurni jiwa." Meskipun bunga pemurni jiwa memang berharga, boneka tingkat penyihir sama berharganya, dengan sedikit perbedaan nilai di antara keduanya. Namun, boneka master sentuhan sangat langka, dan Radiant Dragon bermaksud untuk menyimpannya sebagai barang koleksi. "Aku ingin 2 bunga pemurnian jiwa," kata Sunan. Selain Lise, Atil juga perlu mengubah bentuk tubuhnya. Guang Yaolong meliriknya dan berkata dengan malas, "Baiklah, tapi aku hanya butuh 1 boneka sentuh utama. Kau harus menukar bunga pemurnian jiwa yang kedua dengan sesuatu yang lain." Sunan sedikit mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilangkan kerutannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah batu permata berkilauan yang dipenuhi rune aneh muncul begitu saja di telapak tangannya. "Bagaimana dengan yang ini? Jika kita diminta menyebutkan harta karun favorit para naga, pastilah itu adalah berbagai macam permata berkilauan. Bahkan naga tingkat tinggi seperti naga bercahaya pun tidak terkecuali. Namun, pada levelnya, permata biasa tidak lagi menarik perhatiannya, hanya permata magis yang dapat membangkitkan minatnya. Permata berukir tidak diragukan lagi termasuk di antara permata magis terbaik." Tatapan naga bercahaya tertuju pada permata yang terukir. Awalnya, tatapannya agak meremehkan, tetapi setelah memeriksanya dengan saksama selama beberapa saat, ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Sebuah batu permata yang diukir dengan rune. "Tekniknya sangat luar biasa, apakah Anda membuatnya sendiri?" Guang Yaolong bertanya kepada Sunan, dan ketika melihat Sunan mengangguk, ekspresi terkejut terlintas di matanya. Batu permata biasa tidak dapat mendukung prasasti rune, sedangkan batu permata magis yang lebih kuat biasanya memiliki sifat magisnya sendiri, sehingga sulit untuk dipadukan dengan prasasti rune. Menggabungkan rune ke dalam batu permata jauh lebih sulit daripada menciptakan rune baru dari awal. Mungkinkah penyihir ini seorang ahli pembuat benda-benda magis? Bab 267. Setelah naik ke tingkat penyihir ketiga, Sunan meningkatkan permata terukirnya. Jumlah maksimum permata bertanda yang dapat disintesis kini telah ditingkatkan menjadi 85. Kekuatannya setara dengan spell Turret 2, mampu membunuh penyihir level 1 secara instan dan melukai para penyihir penguapan level 2 dengan 1 tembakan. Naga adalah ahli dalam menilai harta karun, dan naga bercahaya secara alami mengenali nilai permata berukir ini. Permata yang indah. Naga bercahaya dengan enggan mengalihkan pandangannya. "Aku setuju, permata ini akan ditukar dengan bunga pemurni jiwa yang kedua." Yang mengejutkan, Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 permata berukir untuk 2 bunga pemurnian jiwa. Guang Yaolong terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, kami hanya bisa menukarnya dengan 1.
Jika menurutmu itu tidak bisa diterima, lupakan saja. Sunan tersenyum tipis dan menyimpan permata berukir serta boneka Touchmaster. Maaf mengganggu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Lizard mengikuti tanpa ragu-ragu. Tanner ragu sejenak, melirik Guang Yaolong, dan akhirnya mengikuti jejak Sunan. Saat ketiganya sampai di pintu, suara naga bercahaya tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Del. Sunan berhenti sejenak, berbalik, dan menatap Guang Yaolong. Yang terakhir memutar matanya dan berkata dengan kesal, 2 bunga saja. Bibir Sunan melengkung membentuk senyum tipis. Dia hanya ingin mencoba-coba, tetapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Tampaknya permata ukiran memang sangat menarik bagi naga bercahaya. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Satu boneka Tentacle Master dapat ditukar dengan bunga pembersih jiwa, dan permata yang telah diimprint, dari segi nilai saja, bahkan lebih berharga daripada boneka Tentacle Master. Selain itu, mengingat daya tarik permata ajaib terhadap naga, keberhasilan memang sudah bisa diprediksi. Bagi Sunan, biaya untuk mencetak permata jauh lebih rendah daripada biaya boneka sentuh master, jadi menukarkan permata untuk mencetak bunga pemurnian jiwa jelas lebih menguntungkan. Seandainya aku tahu bahwa batu ukir itu begitu menarik, aku pasti sudah mengeluarkannya dari awal dan menukarnya dengan 2 bunga pemurnian jiwa. Dia tidak takut naga bercahaya akan menemukan metode pembuatan permata yang diukir itu. Kompatibilitas antara permata dan prasasti rune adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan kode curang seperti kubus Rubik. Sekalipun kau mempelajari naga bercahaya selama ribuan tahun, jangan berharap mendapatkan apapun. Guang Yaolong mengulurkan tangan dan menebas kehampaan, merobek celah spasial. Kemudian dia meraih ke dalam dan menggeledah sebentar sebelum dengan cepat mengeluarkan 2 bunga berwarna abu-abu perak. Kemudian keduanya menyelesaikan transaksi tersebut. Dengan permata yang telah dicap di tangannya, suasana hati Radiant Dragon membaik secara signifikan. Matanya berkedip, dan dia tersenyum pada Sunan, bertanya, apakah kau punya permata yang telah dicap lagi? Sunan mengangkat alisnya, tersenyum tipis, dan berkata, ya, aku punya beberapa, dan aku bisa menukarkannya. Aku hanya tidak tahu apakah kamu punya sesuatu yang aku inginkan di sini. Guang Yaolong melambaikan tangannya dan berkata, aku punya banyak harta karun di sini. Katakan saja apa yang kau inginkan. Apakah kau memiliki cetak biru untuk patung iblis tertinggi? Ini adalah rahasia faksi-faksi penyihir utama, bagaimana mungkin aku bisa memilikinya? Di mana cetak biru untuk tungku elemen? Ini lebih berharga daripada golem tertinggi, bukan? Cetakan biru yang dirancang untuk perang itu. Petik 2. Guang Yaolong terdiam. Barang-barang yang disebutkan Sunan semuanya merupakan rahasia dari kekuatan sihir utama, dan sekuat apapun paviliun bercahaya mereka, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Apakah kamu tidak menginginkan beberapa artefak magis, ramuan, atau material langka? Sunan berpikir sejenak, lalu menghela napas dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita ganti bahannya. Ungkapan ini, aku sebenarnya tidak mau, tapi melihat betapa kau menginginkannya, aku akan dengan berat hati menyetujui kesepakatan ini, membuat Guang Yaolong terdiam, bibirnya berkedut beberapa kali. Namun, sekarang ini adalah pasar penjual, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Sunan tidak membutuhkan artefak dan ramuan magis. Dia bisa mensintesisnya sendiri. Setelah melalui proses seleksi yang cermat, Sunan akhirnya menggunakan 23 permata berukir untuk ditukar dengan sejumlah besar material langka dari Guang Yaolong. Permata berukir yang telah ditingkatkan harganya kurang dari 23.000 koin emas per buah, dan total harga 23 permata hanya sedikit di atas 520.000 koin emas, yang setara dengan harga boneka Touchmaster. Bahan-bahan yang akhirnya diperoleh diperkirakan bernilai lebih dari 40 juta. Penawaran ini benar-benar luar biasa. Sunan diam-diam memutuskan bahwa jika dia membutuhkan bahan-bahan di masa depan, dia cukup datang ke paviliun Guang Yao untuk membeli. Namun, kelangkaan meningkatkan nilai. Semakin banyak permata yang telah dicap diperdagangkan ke Radiant Dragon, daya tariknya kemungkinan akan menurun secara signifikan. Dia perlu mengelola keseimbangan ini dengan hati-hati. Setelah transaksi selesai, Guang Yaolong sangat ingin mengagumi batu permata yang telah diukir, jadi dia menyuruh ketiga orang itu keluar dari toko, lalu menutup pintu dan menggantungkan papan bertuliskan, tutup. Sunan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak keberatan. Bahan-bahan bangunan saja, yang bernilai lebih dari 40 juta, telah menghasilkan panen yang sangat melimpah hingga saat ini. Setelah tersadar dari kegembiraannya, Sunan menoleh ke Tanner dan bertanya, apakah Balai Hukum Sejati dan Rumah Segala Sesuatu menjual cetak biru untuk golem tertinggi, Warcraft, dan bengkel elemen? Tanner menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, tidak. Seperti yang dikatakan Guang Yaolong, ketiga benda ini adalah rahasia kekuatan sihir, dan tidak ada yang akan menjualnya. Setelah ragu sejenak, Tanner menambahkan, artefak Warcraft dan tempat penempaan elemen sudah pasti hilang, tetapi ada satu tempat di mana cetak biru untuk golem tertinggi mungkin dapat ditemukan. Ekspresi Sunan sedikit berubah, menara bintang. Tanner awalnya terkejut, tetapi dengan cepat menerimanya. Dilihat dari percakapan sebelumnya, Sunan jelas memiliki pemahaman tentang kota Wanwu. Jika demikian, dia pasti tidak akan asing dengan menara bintang yang paling terkenal di kota Wanwu.
Namun, Lais belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya dan bertanya dengan penasaran, apa itu Menara Bintang? Tanner menjelaskan, Menara Bintang adalah tempat para penyihir bertukar informasi, menemukan rekan tim untuk menjelajahi alam lain bersama, atau merekrut pembantu. Sederhananya, ini adalah tempat di mana para penyihir memposting dan menerima misi serta membeli dan menjual informasi. Lizard tiba-tiba menyadari, sambil mendecakkan lidah karena takjub. Suaranya sangat mirip dengan aula misi Akademi Starlight, kecuali bahwa fungsinya adalah untuk jual beli informasi. Sebagian besar misi Menara Bintang dikeluarkan oleh penyihir dari luar, dan misi dari perkumpulan segala hal hanya mencakup sebagian kecil. Namun, banyak misi menawarkan hadiah yang besar, dan penyihir dari berbagai faksi sihir sering datang ke sini untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, kau hanya bisa menemukan penyihir level 3 paling banyak di Menara Bintang. Lagi pula, penyihir roh sejati semuanya telah pergi ke alam kebenaran dan jarang datang ke Menara Bintang. Lizard bertanya, jadi maksudmu hadiah untuk misi-misi itu termasuk cetak biru untuk golem tertinggi? Tanner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hadiah misinya memang besar, tapi itu tidak cukup untuk mendapatkan harta karun seperti cetak biru golem tertinggi. Yang saya maksud adalah arena duel. Arena duel. Benar sekali. Ada arena khusus bagi para penyihir untuk bertarung di tingkat atas Menara Bintang. Tujuan awal pembangunan arena ini adalah untuk menyediakan tempat bagi para penyihir untuk menyelesaikan konflik mereka secara pribadi, agar mencegah mereka bertarung di depan umum. Namun, kemudian beberapa penyihir menggunakan tempat ini untuk memulai turnamen, menggunakan artefak sihir, ramuan, dan material langka sebagai taruhan untuk memancing penyihir lain berduel, yang secara bertahap memicu tren pertarungan turnamen. Seiring perkembangannya hingga saat ini, pertarungan arena telah menjadi fitur utama Menara Bintang. Anda sering dapat melihat banyak barang berharga di sana. Saya pernah melihat orang menggunakan cetak biru desain golem tertinggi sebagai taruhan di arena. Lais mengerti. Tak perlu diragukan lagi bahwa para penyihir yang berpartisipasi dalam tantangan arena pasti harus membayar harganya. Penyihir yang mendirikan arena itu mengincar biaya tantangan dari penantang, sementara penantang mengincar taruhan di arena tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menginginkan keuntungan. Itu masuk akal, jika tidak, para penyihir yang percaya pada pragmatisme tidak akan pernah berpartisipasi dalam duel arena apapun. Ketenaran hampa semacam itu tidak berharga bagi para penyihir. Itu memang ide yang bagus. Sunan mengangguk setuju. Selanjutnya, aku minta kau mengawasiku. Jika kau menemukan siapapun yang menggunakan desain golem tertinggi sebagai taruhan di arena, segera beritahu aku. Tidak masalah, jawab Tanner sambil menepuk dadanya. Baginya, ini adalah masalah sepele. Apakah kamu berencana tinggal di kota Wanwu untuk sementara waktu? Tanya Liz kepada Sunan. Sunan mengangguk dan berkata, kebetulan kita telah mendapatkan bunga pemurnian jiwa. Selanjutnya, kita akan mencari tempat untuk membantumu membentuk kembali tubuhmu. Sembari kau membiasakan diri dengan tubuh barumu, kita juga akan menunggu kabar tentang cetak biru desain patung iblis tertinggi. Pengaturan ini masuk akal, dan Liz tidak keberatan. Pikiran untuk dapat membangun kembali tubuhnya segera membuatnya bersemangat. Kota segala hal tidak kekurangan laboratorium. Dengan perkenalan dari Tanner, Sunan dengan cepat menemukan bengkel sihir yang khusus bergerak di bidang ini dan menyewa sebuah laboratorium. Setelah itu, Tanner mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan menuju ke Menara Bintang. Sunan kemudian membawa Liz ke laboratorium dan memulai operasi untuk membentuk kembali tubuhnya. Dibandingkan dengan mengumpulkan material, proses membentuk ulang tubuh jauh lebih sederhana. Pada akhirnya, membentuk kembali tubuh fisik tidak berbeda dengan menciptakan benda-benda magis, dan setelah ratusan tahun berlatih, kemampuan penciptaan benda magis Sunan telah menembus level 6. Di antara para penyihir tingkat ketiga, hanya sedikit yang dapat menandingi keahliannya. Bahkan tanpa kemampuan untuk mensintesis kubus Rubik, dia benar-benar layak menyandang gelar ahli penciptaan benda-benda magis. Sunan membutuhkan waktu 2 hari untuk membentuk tubuhnya, sebuah proses yang dapat digambarkan sebagai sempurna. Yang menyusul kemudian adalah penyatuan jiwa. Sunan meletakkan wadah kodeks, tempat Lize berada, mendatar di perutnya dan mengeluarkan cairan sari yang diekstrak dari bunga pemurnian jiwa, lalu menuangkannya ke atas kodeks. Cairan perak itu mengalir perlahan di atas sampul kitab suci, mendarat di kulitnya yang seputih salju dan halus, lalu perlahan meresap ke dalamnya. Pada saat yang sama, cahaya perak samar perlahan menyelimuti tubuhnya. Tubuh yang tadinya tak bernyawa itu, secara bertahap mulai memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat dari dalam. Sementara itu, dalam persepsi spiritual Sunan, aura jiwa yang lebih kokoh dan mendalam juga lahir jauh di dalam tubuhnya pada saat yang sama, dan intensitasnya terus meningkat. Murid penyihir tingkat pertama, murid penyihir tingkat kedua, murid penyihir tingkat ketiga, penyihir penguapan tingkat pertama. Aura jiwa hanya akan stagnan dan berhenti meningkat ketika seseorang mencapai tingkat penyihir kristalisasi kedua. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Sunan menunggu dengan sabar. Sekarang adalah saat yang krusial untuk penyatuan jiwa dan raga. Semua tahapan telah selesai, dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Di bawah cahaya terang lampu batu ajaib, tubuh wanita yang sempurna terbaring tenang di atas meja kerja. Di balik kulitnya yang seputih salju, tampak samar-samar garis-garis otot yang halus seperti air yang mengalir.
Anggota tubuhnya yang ramping hampir proporsional sempurna, dan fitur wajahnya yang sangat cantik serta pipinya yang merona begitu memukau hingga memesona. Waktu berlalu dengan lambat, dan lebih dari 2 jam kemudian, Lais yang sedang duduk di meja kerja tiba-tiba membuka matanya. Dia menyipitkan mata, menyesuaikan pandangannya dengan cahaya lampu ajaib, sebelum perlahan duduk. Dia mengulurkan tangannya yang cantik di depan matanya, berulang kali mengepalkan dan membuka kepalanya, sebelum menatap tubuhnya. Setelah mengalami hal ini selama beberapa menit, dia berseru sambil menghela napas. Aku jelas merasa lebih nyaman dengan tubuh yang hangat. Aku merasa sangat baik saat ini. Bagus. Selamat atas keberhasilanmu membentuk kembali tubuhmu. Sunan menyerahkan pakaian yang telah disiapkan. Terima kasih. Liz tersenyum padanya, senyum cerah yang jarang terlihat di wajahnya, lalu mengambil pakaian itu dan memakainya di depannya tanpa rasa khawatir sedikitpun. Penyatuan jiwa dan tubuh telah sempurna, tetapi tubuh masih perlu beradaptasi. Selama proses ini, fisikmu akan secara bertahap menjadi lebih kuat hingga menyamai kekuatan mentalmu. Selama periode ini, sebaiknya jangan terlibat dalam kultivasi, eksperimen, atau pertempuran. Aku mengerti. Lizard mengangguk serius. Setelah menunggu selama lebih dari 1000 tahun, tentu saja dia tidak keberatan menunggu beberapa bulan lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk berjalan-jalan di sekitar kota Wanwu dan bersantai. Setelah kegembiraan dan kebahagiaan karena berhasil mengubah bentuk tubuhnya sedikit mereda, Liz sekali lagi dengan tulus berterima kasih kepada Sunan. Sunan tertawa dan mengganti topik pembicaraan, tidak perlu berterima kasih. Jangan lupakan kesepakatan kita. Mulai sekarang kau akan menjadi budakku. Liz sedikit memutar matanya ke arahnya dan menjawab, ya, yang mulia pengawas keuangan. Dia tak kuasa menahan tawa setelah mengatakan itu. Tujuan terbesar dari perjalanan ke kota segala hal ini telah tercapai, membentuk kembali tubuh Lise. Adapun mengenai cetak biru desain patung agung, Sunan memiliki sikap, baik jika kita memilikinya, tetapi tidak masalah jika kita tidak memilikinya. Paling buruk, kita bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk mensintesis golem tingkat yang lebih tinggi. Dengan sikap santai, keduanya menghabiskan sisa waktu mereka menjelajahi kota, memperluas wawasan, dan mempelajari banyak hal. Barulah lebih dari 2 bulan kemudian, ketika Lise pada dasarnya telah beradaptasi dengan tubuh barunya, Tanner membawa kabar baik. Seseorang di Menara Bintang telah menggunakan cetak biru desain golem tertinggi sebagai taruhan dalam duel. Setelah mendengar berita ini, reaksi pertama Sunan adalah bahwa ini terlalu kebetulan. Mengapa seseorang harus mengeluarkan cetak biru desain patung agung sebagai taruhan pada saat yang krusial ini? Sejak awal, dia bahkan tidak memiliki harapan yang tinggi untuk hal itu. Tentu saja, ini bisa saja hanya kebetulan, tetapi Sunan lebih cenderung percaya bahwa ada seseorang di balik layar yang mendorong perkembangan ini. Adapun siapa pihak lainnya? Sunan melirik Tanner di depannya, lalu tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, ayo kita pergi ke Menara Bintang. Merasa gelisah di bawah tatapan Sunan, Tanner segera menundukkan kepala dan memimpin jalan. Dengan menggunakan perangkat teleportasi, kelompok tersebut dengan cepat tiba di tujuan mereka. Yang terlihat adalah menara putih menjulang tinggi yang tampak menembus langit seperti tombak. Karena pemandangannya terhalang oleh bangunan, hanya bagian atas menara yang terlihat. Meskipun begitu, kita masih bisa merasakan keagungan dan kemegahan yang luar biasa. Bab 268. Pendahulu Menara Bintang adalah menara penyihir, yang konon ditinggalkan oleh seorang penyihir pengembara yang kuat yang meninggal dalam pertempuran. Karena terlalu rusak dan tidak dapat diperbaiki, menara itu hampir hanya berupa cangkang luar. Maka perkumpulan segala hal mengambil alih dan mengubahnya menjadi Menara Bintang seperti sekarang ini. Saat Tana memperkenalkan tempat itu, dia membawa Sunan dan Lais masuk ke Menara Bintang. Lantai pertama adalah aula melingkar yang sangat luas, seluruhnya dilapisi dengan giok putih, memancarkan kemewahan. Di dalam aula, deretan lempengan batu biru setinggi 2 meter berdiri dengan jarak yang sama, tersusun rapat seperti hutan batu. Permukaan lempengan batu itu dipenuhi dengan teks padat yang mencatat informasi misi secara rinci. Sunan melirik sekeliling dan menemukan bahwa misi-misi tersebut pada dasarnya tentang mengumpulkan penyihir untuk menjelajahi alam tertentu, merekrut orang untuk menaklukkan alam tersebut, dan membeli jenis informasi tertentu. Setelah melihat-lihat sekeliling, Sunan dengan cepat kehilangan minat. Penyihir pengembara yang belum bergabung dengan faksi penyihir mungkin menganggap tempat semacam ini menarik, karena mereka dapat memperoleh sumber daya dan mengumpulkan informasi. Namun, bagi Sunan, tujuan aula misi ini tidak berarti apa-apa. Sumber daya yang tidak dapat ia temukan kemungkinan besar juga tidak akan ditemukan di sini. Dan informasi yang benar-benar berharga tidak akan pernah muncul di tempat seperti itu. Mengalihkan perhatian mereka, ketiganya memasuki susunan teleportasi di sudut aula dan langsung menuju lantai 7 tempat arena duel berada. Ini juga merupakan aula berbentuk lingkaran, hanya saja ukurannya lebih kecil. Jumlah lempengan batu relatif jauh lebih sedikit, dan lempengan-lempengan itu tersebar di sekeliling tepi aula, membentuk lingkaran di sekitar aula. Banyak penyihir berdiri di depan lempengan batu itu, menunjuk ke arahnya dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Sunan berjalan menghampiri salah satu lempengan batu dan melihat prasasti yang tertera di atasnya. Ring 13. Juara, Trevor Evans. Afiliasi, struktur baja.
Level, penyihir kristalisasi level 2. Taruhan, 10 golem baja bayangan. Biaya tantangan, 5.000 batu sihir tingkat rendah. Menyadari tatapan Sunan, Tanner menjelaskan dengan antusias, aturan duel di arena ini adalah hanya penyihir dengan level yang sama dengan juara arena yang dapat memulai tantangan. Artinya, hanya penyihir level 2 yang dapat menantang penyihir level 2, dan penyihir level 3 dapat menantang penyihir level 3. Oleh karena itu, mereka yang berani memulai duel arena pada dasarnya adalah penyihir yang telah mencapai tingkat kristalisasi, dan kekuatan tempur mereka termasuk yang terbaik di level mereka. Lizard melirik lempengan batu itu, raut wajahnya penuh kenangan, aku ingat Steel Construct itu adalah pasukan sihir kelas 3, kan? Kudengar mereka sangat pandai membuat boneka. Nyonya Liz benar. Tanner tersenyum dan setuju. Setelah mengetahui bahwa Lise adalah penyihir tingkat 2, dia menunjukkan rasa hormat yang lebih besar padanya dalam sikap dan perilakunya. Golem yang terbuat dari baja dikenal karena kualitasnya yang unggul. Dengan menggunakan bahan yang sama, golem yang dibuat dari baja beberapa kali lebih kuat daripada golem buatan penyihir lain, sehingga sangat populer di kalangan penyihir. 10 golem baja bayangan ini bernilai setidaknya 70.000 batu sihir kelas rendah. Dengan harga 5.000 batu sihir tingkat rendah, tantangan yang berhasil akan menghasilkan taruhan senilai 70.000 batu sihir tingkat rendah. Keuntungan 13 kali lipat dari investasi awal akan menggoda penyihir manapun yang percaya diri dengan kemampuannya. Saat ketiga orang dari Sunan sedang berbincang, seorang penyihir berjalan mendekat ke lempengan batu nomor 13, meliriknya beberapa kali, dengan santai mengulurkan tangan dan menekan lempengan batu itu, dan kilatan cahaya muncul sebelum dia menghilang dari tempat itu. Duel ini berlangsung di ruang dimensi lain, jadi seberapapun sengitnya pertarungan, tidak perlu khawatir akan merusak menara bintang itu sendiri. Saat Tanner sedang berbicara, tiba-tiba dia mendengar suara dari belakangnya. Penyamak. Saat menoleh ke belakang, seorang penyihir berjubah panjang berjalan mendekat. Ia mengenakan topeng burung aneh yang menutupi separuh wajahnya, dan memiliki beberapa bulu merah atau hijau yang tersangkut di rambutnya. Penampilannya agak aneh. Bryce, sudah lama sekali. Tanner jelas sangat akrab dengan pendatang baru itu dan menyambutnya dengan senyum lebar. Sudah hampir 300 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemana saja kau selama ini? Aku belum melihatmu kembali. Tanner tersenyum kecut, ceritanya panjang, ada sesuatu yang terjadi. Melihat bahwa Tanner tidak berniat membicarakan hal ini lagi, Bryce dengan bijak tidak mengajukan pertanyaan lagi dan menoleh ke arah Sunan dan Liz. Siapakah kedua orang ini? Tanner dengan cepat berkata, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Tuan Sunan dan Nyonya Kadal. Ekspresi Bryce berubah serius. Siapapun yang dipanggil Tanner sebagai, Yang Mulia, pastilah setidaknya seorang penyihir tingkat 2. Kemudian Tanner memperkenalkan Bryce kepada kedua pria dari Sunan, sambil berkata, ini Bryce dari burung berkepala 10.000. Burung berkepala 10.000. Sunan dengan cepat teringat bahwa ini tampaknya adalah kekuatan sihir, dan tampaknya sangat mahir dalam membiakkan hewan eksotis. Konon mereka mengendalikan ratusan basis penangkaran hewan eksotis berukuran besar dan menengah taman ekologi. Sunan Yanes, dari Aliansi Bintang. Sunan mengangguk sedikit. Liz Russell, Lise kemudian memperkenalkan dirinya, juga dari Covenant. Perjanjian. Mata Bryce berbinar. Mungkinkah itu perjanjian yang baru-baru ini memukul mundur serangan tahta kegelapan dan bergabung dengan barisan kodeks kebijaksanaan? Sebelum Sunan dan Liz sempat menjawab, Tanner berkata sambil tersenyum, selain Aliansi Bintang, siapa lagi yang ada? Lord Sunan adalah orang yang mengendalikan Aliansi Bintang. Bryce dipenuhi rasa kagum. Hal-hal yang berkaitan dengan tahta kegelapan sudah cukup menjadi perhatian di dunia sihir. Belum lagi, ini juga terkait dengan benua Starlight, yang telah tertutup selama 2000 tahun. Tahta kegelapan mengirimkan seorang kandidat penyihir kerajaan, memimpin pasukan yang terdiri dari seluruh alam dan 5 menara penyihir untuk menyerang, tetapi seluruh pasukan tersebut musnah. Tidak hanya kandidat penyihir kerajaan yang tewas, tetapi alam yang dikendalikannya juga jatuh ke tangan persekutuan. Dalam 2000 tahun terakhir, kapan tahta kegelapan pernah mengalami kerugian sebesar ini? Terlebih lagi, semua ini disebabkan oleh kekuatan sihir asli yang berkembang di dimensi yang tertutup rapat. Ketika berita ini menyebar, reaksi pertama banyak orang adalah ketidakpercayaan, dan mereka terkejut ketika berita itu dipastikan benar. Perjanjian itu kemudian menjadi terkenal di dunia sihir. Setidaknya di kalangan penyihir tingkat bawah dan menengah, sangat sedikit yang tidak mengetahui nama Aliansi Bintang saat ini. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Sikap Bryce menjadi lebih hormat, lalu menunjukkan sedikit antusiasme. Aku dengar bahwa alam pasang surut serigala yang baru saja diperoleh Aliansi Bintang memiliki sarang makhluk yang dapat menetaskan 2 jenis makhluk sarang, serigala hitam dan serigala senja. Aku sangat tertarik dengan kedua jenis makhluk sarang ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Sunan bisa menjual beberapa kepadaku. Aku bisa menawarkan lebih banyak batu ajaib. Sunan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia ingat bahwa orang di depannya berasal dari 10.000 burung berkepala, yang gemar mempelajari binatang-binatang aneh, dan dia mengerti. Serigala senja langka, dan Aliansi Bintang tidak berencana untuk menjualnya untuk saat ini. Namun, serigala hitam tersedia. Jika burung berkepala 1000 menginginkannya, mereka dapat membelinya dari Aliansi Bintang.
Para Twilight Wolves di alam Wolf Tide hampir semuanya mati, dan tidak ada yang tersisa, jadi mereka tidak tersedia untuk dijual. Sekalipun tersedia, Sunan tidak berencana menjualnya dalam jangka pendek, karena lembah senja hanya menetaskan satu serigala senja per tahun. Kecuali jika jumlah serigala senja mencapai batasnya, Sunan berencana untuk menyerap mereka secara internal. Sebaliknya, serigala hitam menetas dengan sangat cepat, mencapai ukuran maksimalnya paling lama dalam selusin tahun. Menjual puluhan ribu ekor bukanlah masalah besar. Lebih menguntungkan untuk menukarkannya dengan batu ajaib, karena benda-benda ini hampir tidak memerlukan biaya. Mendengar kata-kata Sunan, Bryce sedikit kecewa, tetapi dia segera bergembira kembali, berpikir bahwa cukup baik bisa membeli Black Wolf. Intinya adalah, menurut Sunan, mereka dapat melakukan pembelian dalam skala besar. Tampaknya banyak orang di organisasi tersebut tertarik pada makhluk-makhluk sarang itu, dan mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Mendengar hal itu, Braxton langsung bersemangat dan berterima kasih kepadanya berulang kali. Setelah menginstruksikan Bryce untuk menghubungi Lise, Sunan kemudian bertanya kepada Tanner, di manakah arena tempat taruhannya adalah cetak biru desain golem tertinggi. Ini arena nomor 24, lewat sini. Tanner berjalan maju. Kemudian rombongan tersebut tiba di arena nomor 24. Ring 24. Juara, Makaro Campbell. Afiliasi, tongkat kerajaan hitam. Level, penyihir kristalisasi level 3. Taruhan, cetak biru patung agung. Biaya tantangan, 50.000 batu sihir tingkat rendah. Penyihir dari Black Sota. Liz sedikit mengerutkan kening, secerca rasa jijik terlihat di matanya. Black Sota adalah salah satu faksi penyihir jahat, yang umumnya dikenal sebagai faksi penyihir hitam. Kekuatan keseluruhannya lebih rendah daripada Tahta Kegelapan, karena dimiliki oleh pasukan sihir kelas 2, tetapi reputasinya tidak jauh lebih buruk daripada Tahta Kegelapan. Macharo sangat kuat. Dia pernah bertarung melawan penyihir berjubah kerajaan dari Tahta Kegelapan, dan pertempuran itu berakhir imbang, kata Tanner dengan suara rendah. Mendengar itu, Lizard mengerutkan kening lebih dalam dan menatap Sunan dengan sedikit khawatir. Bryce kemudian menyadari bahwa Sunan datang untuk mendapatkan cetak biru desain golem tertinggi dan bermaksud untuk berpartisipasi dalam duel arena. Setelah melirik tulisan di lempengan batu itu, dia ragu untuk berbicara. Para penyihir berjubah kerajaan dari Tahta Kegelapan semuanya adalah penyihir tingkat 3 kelas atas. Salah satu dari mereka dengan mudah dapat melawan 3 penyihir kristal tingkat 3 biasa. Fakta bahwa dia bisa bertarung imbang dengan penyihir kerajaan menunjukkan betapa kuatnya Macharo. Bahkan Sunan mungkin bukan tandingan Macharo. Sunan mengabaikan perubahan ekspresi orang lain dan meletakkan tangannya di atas lempengan batu itu. Tak lama kemudian, suara monoton dan mekanis dari roh menara itu sampai ke telingaku. Terdeteksi login pertama kali. Silakan daftarkan informasi identitas Anda. Peringatan, mohon jangan memberikan informasi identitas palsu. Jika informasi tersebut terbukti palsu, Anda akan dikenakan sanksi termasuk tetapi tidak terbatas pada pengusiran dari Menara Bintang, larangan seumur hidup untuk memasuki Menara Bintang, dan pengusiran permanen dari kota segala sesuatu. Proses pendaftaran sederhana dan selesai dengan cepat di Jiangsu bagian selatan. Informasi identitasnya kemudian muncul di lempengan batu tersebut. Penantang, Sunan Yanes. Afiliasi, Star Alliance. Level, penyihir penguapan level 3. Urutan tantangan, 3. Setelah melihat informasi itu muncul di lempengan batu, Tanner dan Bryce sama-sama membelalakan mata karena terkejut. Mereka mengira Sunan pastilah penyihir kristalisasi tingkat 3 karena mampu membunuh Yusi, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Sunan hanyalah penyihir gasifikasi tingkat 3. Bagaimana mungkin penguapan tingkat ketiga dapat mengalahkan kristalisasi tingkat ketiga? Keduanya saling bertukar pandang, sejenak sama-sama ragu apakah Yusi hanyalah sebuah nama tanpa substansi. Namun kemudian mereka berpikir lagi, betapapun hebatnya reputasi Yusi, dia tetaplah seorang penyihir kristalisasi tingkat 3 sejati, yang berarti kekuatan Sunan jelas lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak heran Sunan berani menantang Macharo setelah mengetahui bahwa Macharo memiliki kekuatan yang setara dengan penyihir berjubah kerajaan. Mengabaikan pikiran-pikiran itu, Sunan memusatkan perhatiannya pada daftar urutan tantangan yang tertulis di lempengan batu. Para penyihir yang memberikan tantangan akan ditampilkan di lempengan batu tersebut sesuai urutan kronologis. Ada 2 orang di depan Sunan dalam antrean. Salah satunya adalah penyihir kristalisasi level 3 bernama Amun-Ra, yang lahir dari keluarga Paus Raja Laut. Sunan ingat bahwa Raja Paus Laut juga merupakan kekuatan sihir kelas 2, yang dikenal karena bakat berbasis airnya. Artefak magis, boneka, dan hewan peliharaannya sebagian besar berhubungan dengan air, menjadikannya kekuatan sihir yang menghususkan diri dalam kemampuan berbasis air. Penantang lainnya adalah Gross Hughes, juga seorang penyihir kristal level 3, dari Palemas. Palemas, seperti Black Sota, termasuk dalam salah satu faksi penyihir gelap. Palemas memiliki reputasi yang lebih baik daripada Black Sota, tetapi mereka tetap hampir sama. Dalam duel arena Menara Bintang, tidak ada faksi. Penyihir dari faksi yang sama tidak akan ragu untuk menghunus pedang mereka satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri. Meskipun berada di luar Menara Bintang, faksi penyihir hitam juga terlibat dalam banyak perselisihan dan pertempuran di antara mereka sendiri. Berdengung. Tiba-tiba,
lempengan batu itu menyala, dan kemudian seorang penyihir muncul begitu saja di depannya. Wajahnya pucat, darah menggenang di sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Jelas sekali dia kalah dalam duel tersebut. Tidak ada tindakan perlindungan yang sempurna dalam duel di atas ring. Cedera dan luka serius adalah hal biasa. Satu-satunya perlindungan adalah kemampuan untuk segera meninggalkan arena duel kapan saja. Baik mereka penantang maupun juara, mereka dapat langsung menarik diri dari pertempuran jika mereka merasakan situasi tidak menguntungkan. Meskipun demikian, masih banyak kasus di mana salah satu peserta duel meninggal setiap tahunnya. Penyihir yang membunuh lawan mereka dalam duel arena tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh All Things Society, dan tidak ada ninja yang diizinkan untuk membalas dendam terhadap pembunuh tersebut di dalam kota segala hal. Tentu saja, begitu mereka meninggalkan kota segala hal, perkumpulan segala hal tidak bisa lagi mengelola begitu banyak hal. Penyihir yang kala itu melirik Sunan dan yang lainnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pergi dengan cepat sambil menunjukkan ekspresi muram. Penyihir yang baru saja menyelesaikan duel dapat memilih untuk beristirahat, tetapi nama di bagian atas daftar dengan cepat menyala, menunjukkan bahwa sang juara telah berhenti beristirahat dan langsung memulai tantangan berikutnya, yang jelas menunjukkan kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Seorang penyihir yang mengenakan jubah biru laut dengan tato kepala binatang aneh di pipinya berjalan mendekat. Tatapannya pertama-tama menyapu teks di tablet batu, dan setelah melihat informasi Sunan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia menatap Sunan dari atas ke bawah selama beberapa saat sebelum mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke tablet batu. Harap bayar biaya tantangan sebesar 50.000 batu sihir tingkat rendah atau batu sihir tingkat menengah hingga tinggi yang setara. Barang lain tidak akan diterima sebagai pembayaran. Suara roh menara bergema, dan retakan muncul di tengah lempengan batu itu. Penyihir itu mengeluarkan 500 batu sihir tingkat tinggi dan melemparkannya ke dalam. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari tempat itu. Tantangan kedua telah dimulai. Tuanku, sang juara sebaiknya beristirahat setelah tantangan ini berakhir. Saya rasa kita sebaiknya pulang dulu dan kembali lagi keesokan harinya. Tanner memberikan beberapa saran. Bahkan juara terkuat sekalipun hanya mampu mengikuti maksimal 2 pertandingan sebelum perlu beristirahat dan memulihkan diri. Jika tidak, bertarung dalam kondisi buruk dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan yang tak terduga. Sunan langsung setuju dan pergi bersama Lise. Ketika mereka tiba keesokan harinya, mereka kebetulan melihat seorang penyihir bertopeng putih berdiri di depan lempengan batu nomor 24, sedang membayar biaya. Merasa ada seseorang mendekat, dia berbalik, matanya berkilat di balik topeng, dan suara berat keluar dari mulutnya. Sunan Yanes. Bab 269. Ada yang salah. Sunan berkata dengan tenang. Orang di depannya jelas adalah Grus, penyihir penantang dari Palemas. Aku pernah mendengar tentangmu, penguasa perjanjian. Mata di balik topeng Grus itu tertuju pada Sunan, tatapannya berkedip-kedip ragu. Kupikir orang yang bisa membunuh Yusi pastilah penyihir kristalisasi tingkat 3, tapi aku tidak menyangka kau hanyalah penyihir penguapan tingkat 3. Begitu kau berhasil menembus ke tingkat kristalisasi ketiga, kau mungkin akan menjadi jenius lain setara dengan penyihir berjubah kerajaan. Namun, jika kamu menantang Macaro sekarang, itu sama saja kamu terlalu overestimated kemampuanmu sendiri. Sunan tetap tenang dan berkata dengan santai, apakah semua orang yang memakai topeng pucat begitu ingin tahu? Aku hanya mencoba membantu, Grus mengangkat bahu. Tanner dan Bryce, yang berdiri di dekatnya, sama-sama mengerutkan bibir mereka secara bersamaan. Akan menjadi keajaiban jika seseorang dengan topeng pucat itu benar-benar baik hati. Topeng pucat dan takhta kegelapan memiliki hubungan yang relatif dekat, jadi orang ini mungkin mengenal Yusi. Suara Tanner terdengar oleh Sunan. Yang terakhir menggunakan mantra komunikasi, sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar suara itu. Mata Sunan berkedip, dan dia berkata dengan tenang kepada Grus, selama kau mengalahkan Macaro, tentu saja aku tidak akan punya kesempatan untuk menantangmu. Grus berhenti sejenak, mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, meletakkan tangannya di atas lempengan batu, dan dengan cepat memasuki ruang duel. Melihat itu, Liz tersenyum tipis, sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, bagaimanapun juga, dia adalah Macaro itu. Tidak ada penyihir tingkat 3 yang bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkannya. Saat mengatakan ini, Bryce melirik Sunan hampir tak terlihat. Menurutnya, kecil kemungkinan Sunan akan mampu memenangkan tantangan ini. Tanpa kekuatan yang cukup, akankah Macaro berani mempresentasikan cetak biru desain golem tertinggi dalam sebuah tantangan? Tanpa diduga, kurang dari 15 menit kemudian, Grus muncul dari arena duel dengan ekspresi muram. Tulisan pada lempengan batu itu tetap tidak berubah, dengan jelas menunjukkan bahwa dia gagal memenangkan duel tersebut. Bryce tertawa dan berkata, kenapa kamu bisa keluar secepat itu? Sepertinya kamulah yang terlalu percaya diri. Ekspresi Grus semakin muram. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Bryce, tetapi alih-alih pergi, dia berdiri di samping, jelas berniat untuk mengamati hasil tantangan Sunan selanjutnya. Sunan tidak peduli dan langsung menuju ke prasasti batu itu. Mungkin karena mengalahkan Grus terlalu mudah, sang juara tidak beristirahat dan langsung memulai tantangan berikutnya. Hati-hati, bisik Liz.
Sunan tersenyum dan mengangguk, membayar 500 batu sihir tingkat tinggi, lalu meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Detik berikutnya, disertai kilatan cahaya, dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Melihat itu, Drus mendengus dalam hati. Barulah setelah bertarung langsung dengan Macharo, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya Macharo. Meskipun mereka berdua adalah penyihir kristalisasi tingkat 3, lawan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari penyihir kristalisasi tingkat 3 biasa seperti mereka. Dia benar-benar kewalahan sepanjang pertempuran dan hanya bisa berjuang untuk bertahan. Dia tidak percaya seorang penyihir penguapan tingkat 3 bisa mengalahkan Macharo. Setelah beberapa saat, Sunan mendapati dirinya berdiri di padang gurun yang sunyi. Yang terlihat hanyalah pasir dan bebatuan bergerigi, dan angin dingin yang menusuk bertiup, membawa serta desiran melengking yang menusuk tulang. Udaranya tipis dan suhunya agak rendah. Tidak ada ekosistem yang lengkap. Itu masuk akal, lagi pula, ini hanyalah ruang berdimensi, bukan bidang setengah dimensi. Setelah sejenak mengamati sekelilingnya, Sunan menatap sosok di hadapannya. Seorang pria jangkung dan kurus, mengenakan jubah hitam panjang dan memancarkan aura suram, sedang mengamatinya dari atas ke bawah dengan mata menyipit. Sunan Yanes. Aku ingat sekarang, kau adalah penguasa baru dari Perjanjian Bintang. Kudengar kau juga membunuh seorang kandidat untuk penyihir kerajaan tahta ke-8. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Suara Macharo agak serak, namun memancarkan aura superioritas yang tak tersian-sian. Sayang sekali kau baru berada di level 3, tahap penguapan. Jika kau berada di level 3, tahap kristalisasi, kau mungkin bisa melawanku dengan segenap kekuatanmu. Untuk saat ini, 500 batu sihir tingkat tinggimu sama sekali tidak berguna. Sunan tersenyum tipis, kurasa tidak. Macharo mencibir, aku sudah melihat banyak lawan yang percaya diri sepertimu. Penantang sebelummu juga penuh percaya diri, tetapi sayangnya, dia segera berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sunan mengangkat bahu, acuh tak acuh, kita akan tahu setelah pertarungan. Macharo terkekeh tetapi tidak mengatakan apapun lagi, meskipun niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Dalam setiap duel di ring, terlepas dari kekuatan lawannya, dia selalu mempertahankan pola pikir untuk membunuh mereka dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, bahkan penyihir tingkat 3 dengan berbagai cara untuk menyelamatkan diri pun telah menyaksikan banyak orang tewas di tangannya. Tidak lama setelah keduanya terdiam, suara roh menara mekanik terdengar dari kehampaan. Duel akan segera dimulai. Hitung mundur, 5, 4, 3. Duel dimulai. Begitu dia selesai berbicara, seberkas api gelap dan pekat tiba-tiba muncul dari antara alis Macharo dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Macharo dilalap api. Apa yang seharusnya menjadi nyala api yang mem-scorching dan berkobar malah memancarkan aura yang dingin. Saat kobaran api hitam muncul, suhu di sekitarnya tidak hanya tidak naik, tetapi malah anjlok, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyebar di area seluas 1 km dalam radius. Bahkan dari jarak yang jauh, orang bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang berasal dari nyala api yang gelap. Pada saat yang sama, pola-pola hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Macharo, menyebar dari kakinya ke tanah dan memancar ke segala arah dari dirinya. Jika dilihat dari ketinggian, tampak seperti lingkaran sihir hitam raksasa dengan radius 1 km yang muncul entah dari mana di tengah hutan belantara. Lokasi tempat Sunan berdiri juga termasuk dalam jangkauan lingkaran sihir hitam. Hampir seketika, ia merasakan kekuatan fisik dan mentalnya terkuras dengan cepat. Fluktuasi tak terlihat perlahan mengikis tubuhnya, membuatnya secara bertahap semakin lemah. Bakat untuk mengendalikan situasi. Sunan tampak sedang termenung. Kemampuan ini agak mirip dengan Absolute Forbidden Zone miliknya, keduanya memiliki efek debuff area of effect. Perbedaannya adalah zona terlarang absolut berfokus pada pertahanan, dan efek pengurangan kemampuan area hanyalah efek samping, sehingga tidak sekuat yang ada di depan kita. Suatu kemampuan bakat yang unggul, dan nyala api hitam pekat itu, dilihat dari intensitasnya, kemungkinan besar juga merupakan kemampuan bakat yang unggul. Jika kemampuan bakat ketiganya juga berada di level superior, tidak heran jika begitu banyak penyihir kristalisasi level 3 telah dikalahkan olehnya. 3 kemampuan bawaan yang unggul, hampir setara dengan penyihir roh sejati yang sedang dalam pelatihan. Peluang untuk naik tingkat menjadi penyihir roh sejati di masa depan adalah lebih dari 80%. Lagi pula, seorang penyihir yang mampu membuat 3 kristal bakat unggul pasti memiliki kemampuan, kemauan, sumber daya, latar belakang, dan koneksi yang jauh lebih unggul dibandingkan penyihir biasa. Tentu saja, kemungkinan untuk naik menjadi penyihir roh sejati juga jauh lebih besar daripada penyihir biasa. Sepertinya kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Cahaya perak bersinar, dan pola-pola misterius dan aneh muncul dari tubuh Sunan. Dia langsung mengaktifkan spesialisasi bakat. Saat bertarung melawan Yusi, ia baru saja naik pangkat dan membutuhkan lawan untuk menguji perubahan dalam berbagai kemampuannya, itulah sebabnya pertarungan berlangsung begitu lama. Tapi sekarang berbeda. Menghadapi lawan sekaliber ini, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tanpa ragu-ragu, Sunan melepaskan jurus mematikan terkuatnya. Bintang jatuh. 3 kali lipat kekuatannya. Malam tiba-tiba datang.
Seluruh langit seketika dipenuhi kegelapan tanpa batas, dihiasi dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya putih keperakan yang dingin. Apa ini? Pengalaman tempur Macaro yang luas memungkinkannya untuk segera merasakan bahaya. Dia segera memanipulasi api gelap untuk melesat ke arah Sunan, sementara pada saat yang sama, cahaya hitam bersinar dari antara alisnya, dan sambaran petir melesat keluar, menembus kehampaan dan menyerang Sunan. Namun, yang lebih cepat darinya adalah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Puluhan juta bintang bergetar serentak di langit malam yang gelap, ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, membentuk lintasan yang memukau dari kehampaan, dan jatuh berjatuhan dengan lebat seperti badai. Momentum yang luar biasa, seperti gelombang pasang, seolah menghancurkan orang-orang saat menerjang. Baik kobaran api yang hitam pekat maupun kilat hitam tidak dapat dimusnahkan oleh hantaman terus-menerus dari bintang jatuh, dan bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepala Sunan. Pada saat yang sama, Macaro juga diliputi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan kobaran api. Dampak dahsyat dan kobaran api yang dahsyat itu seketika merobek berbagai perisai pelindungnya dan menghanguskan tubuhnya. Ah! Macaro menjerit kesetongkuan, wajahnya meringis, dan tanpa ragu mengaktifkan artefak pelindung di tubuhnya, hanya untuk kemudian terkoyak dan hancur oleh lebih banyak bintang. Bintang-bintang di langit malam yang gelap berjatuhan satu demi satu, seolah tanpa henti. Perasaan mencekam akan kematian yang akan segera datang menghantui pikiran Macaro. Ia merasa seolah-olah sudah setengah jalan menuju kematian dan langsung ingin mengakui kekalahan serta meninggalkan arena duel. Sebelum ia sempat berbicara, tekanan berat tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan tubuhnya membungkuk dengan keras. Tulang-tulangnya berderak karena tekanan itu, dan bahkan jiwanya pun tampak goyah. Kata-kata yang berada di ujung lidahnya tertelan kembali. Macaro memicingkan matanya untuk melihat sekilas, hanya untuk merasa ngeri ketika menyadari bahwa Sunan entah bagaimana telah muncul tidak jauh di depannya. Medan gaya tak terlihat memancar dari dirinya, yang merupakan tekanan mengerikan yang telah ia rasakan. Kilatan cahaya perak muncul di pandangannya, dan sebuah jarum perak yang panjangnya kurang dari 10 cm telah mencapai mata Macaro dan langsung menusuk alisnya. Macaro terdiam kaku, matanya membelalak penuh kebencian dan keputusasaan. Sesaat kemudian, kepalanya meledak seperti semangka, menyebarkan pecahan merah dan putih kemana-mana. Bintang-bintang mengikuti dari dekat, menghancurkan dan memusnahkan tubuh tanpa kepala itu. Sunan mengulurkan tangan dan sebuah cincin spasial sederhana yang tampak kuno mendarat di telapak tangannya. Sambil memandang cincin itu, senyum tipis muncul di bibirnya. Dia memang sudah tidak menyukai penyihir gelap itu, dan setelah merasakan niat membunuh Macaro, dia dengan tegas mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya di arena duel. Awalnya, dengan kekuatan Macaro, akan sulit untuk membunuhnya sebelum dia meninggalkan arena duel. Namun, dia melakukan kesalahan dengan meremehkan kekuatan Sunan dan tidak pernah menyangka bahwa Sunan dapat melepaskan kerusakan luar biasa dalam sekejap. Sebaliknya, jika dia mengambil posisi bertahan sejak awal, dia bisa mengulur waktu untuk mengakui kekalahan dan meninggalkan arena duel. Duel telah usai. Pemenangnya adalah Sunan Yanes. Anda secara otomatis telah dipromosikan menjadi juara arena tanda pagar 24 dan telah mewarisi taruhan yang sesuai. Apakah Anda ingin melanjutkan duel arena? Batalkan acara di arena itu. Sunan menolak tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah dia memiliki benda itu, tidak perlu lagi melanjutkan duel di arena. Lagi pula dia tidak membutuhkan batu-batu ajaib itu. Arena tanda pagar 24 telah dibatalkan. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan sebuah buku tebal melayang keluar dan mendarat di atas Sunan. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, membolak-balik halamannya dengan santai, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Ini benar-benar merupakan cetak biru desain untuk patung agung. Namun, semua taruhan di arena disahkan oleh Star Tower, jadi tidak perlu khawatir tentang keaslian atau kualitasnya. Di aula, di depan prasasti batu nomor 24. Lizard menatap lekat-lekat lempengan batu itu, bibirnya terkatup rapat. Tanner dan Bryce berdiri di satu sisi, saling bertukar pandangan dari waktu ke waktu, seolah-olah berkomunikasi secara pribadi melalui telepati. Hanya Bruce yang tetap berada lebih dari 10 meter dari mereka bertiga, pandangannya sesekali menyapu lempengan batu itu, senyum dingin teruk di bibirnya di balik topengnya. Tepat saat itu, sesosok muncul sekilas di depan lempengan batu, dan Sunan muncul begitu saja dari udara. Semua orang terkejut ketika melihat ini. Pertempuran itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Bukankah itu terlalu cepat? Bruce adalah orang pertama yang bereaksi, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan mencemooh, kupikir kau punya kekuatan, tapi aku tidak menyangka kau akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Menurutnya, hanya ada satu kemungkinan mengapa Sunan bisa keluar dari arena duel secepat itu, dia telah dikalahkan. Tanner dan Bryce saling bertukar pandang, pikiran mereka mencerminkan pikiran Gross. Hanya Liz yang tampak bingung. Meskipun dia khawatir Sunan bukanlah tandingan Macalo, dia tidak pernah menyangka Sunan akan dikalahkan secepat itu. Lalu dia menatap lempengan batu yang ditutupi Sunan di belakangnya, dan matanya langsung membelalak saat melihatnya. Sebagian besar teks pada lempengan batu itu telah hilang, hanya menyisakan beberapa baris saja. Arena tanda pagar 24-0. Apa artinya ini sudah jelas dengan sendirinya.
Tanner dan Bryce berada paling dekat dengan Lizard dan dengan cepat menyadari ekspresi terkejutnya. Mereka juga melihat lempengan batu di belakang Sunan dan kemudian keduanya menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengabaikan ejekan Bruce, Sunan mengangguk sedikit kepada Lise dan berkata, kita sudah punya cetak birunya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak melirik Bruce dan langsung berjalan keluar bersama Lise. Ekspresi Bruce membeku sesaat. Ia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan menatap lempengan batu itu. Ia terkejut dan berdiri di sana dengan tercengang. Arena itu telah menghilang. Ini berarti duel telah berakhir, tetapi Macharo belum muncul, jadi hanya ada satu penjelasan yang tersisa, dia tewas di tangan Sunan. Hanya dalam 1 menit, Sunan tidak hanya memenangkan duel, tetapi juga membunuh Macharo. Pria itu, Macharo, yang telah mengalahkan banyak penyihir kristalisasi tingkat 3, sangat kuat dan menakutkan. Bagaimana mungkin? Bruce tidak bisa mempercayainya. Sungguh mencengangkan bahwa seorang penyihir penguapan tingkat 3 bisa mengalahkan Macharo, apalagi membunuhnya. Itu berarti Macharo bahkan tidak punya kesempatan untuk mengakui kekalahan kepada Sunan sebelum dia meninggal. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Untuk sesaat, Bruce benar-benar linglung, merasakan perasaan absurd, seolah-olah dia sedang bermimpi. Siapakah sebenarnya pria itu? Bab 270. Maksudmu, Sunan membunuh Macharo dalam waktu kurang dari 1 menit. Di ruang belajar itu, Gary meletakkan pena bulunya dan bertanya dengan penuh minat. Tanner mengangguk, dan berkata dengan nada agak mengelak, saya sudah mengecek ke Menara Bintang, dan Macharo memang sudah mati. Gary merenung, sepertinya kekuatan Sunan bahkan lebih besar dari yang kita duga. Tidak heran dia mampu menciptakan kekuatan sihir seorang diri di alam yang disegel. Kita harus menjalin hubungan baik dengannya di masa depan, dan kita dapat memberikan bantuan kepadanya jika diperlukan. Baik, Pak. Tanner mengangguk dengan tegas. Sebenarnya, alasan mengapa Macharo memulai duel arena ini diatur oleh All Things Society di balik layar, untuk menguji kekuatan sejati Sunan dan memutuskan bagaimana memperlakukannya selanjutnya. Dan hasilnya membuktikan bahwa Sunan memang orang yang layak untuk dijadikan teman. Star Covenant juga merupakan kekuatan sihir dengan potensi besar. Perkumpulan segala hal selalu bersedia berteman dengan kekuatan sihir semacam itu, menjaga hubungan yang ramah namun tidak terlalu akrab. Inilah alasan utama mengapa mereka dapat berkembang di dunia sihir dan tetap netral. Setelah kembali ke benua berbintang, Sunan segera terjun ke pembuatan boneka. Sejauh ini, dia memiliki cetak biru untuk 5 boneka tingkat penyihir. Ini adalah Tentacle Golem, Mystic Puppet, Shadow Steel Golem, Vajra Golem, dan Supreme Golem. 3 yang pertama adalah boneka tingkat penyihir level 1, masing-masing dengan fokus yang berbeda. Boneka Tentacle sangat tangguh dalam pertarungan jarak dekat dan dapat digunakan sebagai tank garis depan. Selain itu, tentakelnya yang banyak dapat mengeluarkan mantra, menjadikannya pengguna ganda sihir dan seni bela diri. Mereka cocok untuk berbagai medan pertempuran dan sangat praktis. Boneka rahasia ini unggul dalam fleksibilitas dan kecerdasannya, serta dapat mengubah penampilannya sesuka hati. Ia dapat mengambil wujud manusia untuk melakukan tugas-tugas khusus, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ia termasuk dalam kategori boneka tipe prajurit yang lincah. Adapun golem baja bayangan, mereka terbuat dari logam yang ditambang dan ditempa sepenuhnya di tanah bayangan. Mereka adalah penjaga yang pendiam dan perkasa dengan penampilan gelap dan bergerak setenang hantu, sehingga mereka sering disalahartikan sebagai makhluk mayat hidup. Karena golem baja bayangan sangat pandai menyembunyikan diri dan dapat menyatu dengan bayangan, banyak penyihir sering menggunakannya sebagai penjaga tersembunyi untuk menara penyihir, atau mencampurnya dengan golem lain saat pergi berperang, sehingga dapat melancarkan serangan mendadak terhadap musuh. Golem Shadow Steel adalah salah satu dari sedikit golem tipe pembunuh. Sunan berencana membentuk legiun pemburu penyihir khusus untuk menara penyihir cahaya bintang, dan boneka tentakel, boneka mistik, dan golem baja bayangan adalah anggota utama dan kekuatan tempur dasar dari legiun pemburu penyihir ini. Adapun kekuatan tempur tingkat tinggi, itu disediakan oleh patung Vajra dan patung tertinggi. Kekuatan tempur yang dimilikinya setara dengan penyihir gasifikasi tingkat 2. Kekuatan tempur yang terakhir setara dengan penyihir penguapan tingkat 3. Kedua jenis golem tersebut adalah Master Ganda Sihir dan Seni Bela Diri, pada dasarnya versi lanjutan dari boneka tentakel. Golem tertinggi, khususnya, sangat kuat dan biasanya hanya dipasang dalam jumlah kecil oleh menara penyihir besar, dan hanya kota-kota terapung yang menggunakannya sebagai unit tempur reguler. Harga pasar sebuah golem baja bayangan sekitar 7.000 batu sihir tingkat rendah. Dengan penguatan dan mantra terus-menerus, harganya seharusnya sekitar 8.000 batu sihir tingkat rendah. Sunan diam-diam membuat perkiraan. Bahkan, jika nilainya dihitung dalam batu sihir, itu akan lebih menguntungkan bagi aliansi bintang. Lagi pula, biaya mensintesis batu sihir di Sunan jauh lebih rendah daripada nilai batu sihir yang diakui di dunia sihir. Seandainya dia tidak khawatir golem yang dibelinya dari faksi penyihir lain memiliki fitur tersembunyi, dia bisa saja menggunakan batu sihir untuk membeli golem Shadow Steel dan kemudian meningkatkan kemampuannya sesuai keinginannya. Lupakan saja, toh itu pasukan boneka bawaan menara penyihir, jadi lebih baik berhati-hati. Kita bisa membeli beberapa golem dan memasukkannya ke dalam daftar pertukaran agar orang lain bisa menukarkannya.
Para penyihir tidak memiliki banyak persyaratan untuk golem yang biasanya mereka gunakan. Mereka hanya membelinya langsung. Biaya pembuatan patung Vajra kira-kira 9.000 batu sihir tingkat menengah. Patung agung diperkirakan berharga 10.000 batu sihir berkualitas tinggi. Wajar jika biaya boneka tingkat penyihir meningkat lebih dari 10 kali lipat setiap kali levelnya ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan Shadow Steel Golem, King Kong Golem dan Supreme Golem pada dasarnya tak ternilai harganya dan tidak tersedia. Lagi pula, penyihir mana yang tidak menginginkan golem Vajra atau golem tertinggi untuk perlindungan? Permintaan akan kedua jenis golem ini dari faksi-faksi penyihir sangat besar, dan sebagian besar golem King Kong dan golem tertinggi yang dijual di pasaran dimonopoli oleh beberapa faksi penyihir besar. Desain golem sudah selesai. Sekarang saatnya meningkatkan menara penyihir. Dengan persediaan batu ajaib yang cukup dan saluran sumber daya dari kitab kebijaksanaan, meningkatkan menara penyihir cahaya bintang ke tingkat skala besar hampir tidak menjadi tantangan. Yang kurang hanyalah waktu. Berusahalah untuk menyelesaikan peningkatan menara sihir Starlight sebelum perang saudara penyihir pecah. Waktu berlalu secepat anak panah, dan hari-hari berlalu seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, kita memasuki tahun 2200 dalam kalender cahaya bintang. Di atas distrik 3 hutan naga, Ross memandang ke bawah ke arah menara penyihir yang telah diperbaiki, dan menghela napas lega. 7 atau 8 penyihir di sekelilingnya juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Akhirnya selesai. Ini adalah menara penyihir terakhir. Aku tidak menyangka memperbaiki menara penyihir akan memakan waktu dan tenaga sebanyak ini. Jika kita membangun yang baru dari awal, mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Tentu saja, ketika Lord Sunan membangun menara penyihir cahaya bintang, dibutuhkan lebih dari 100 tahun baginya untuk mengumpulkan kekuatan aliansi bintang. Semua orang berceloteh dengan riang, ekspresi mereka santai namun penuh sukacita. Memperbaiki menara penyihir memakan waktu dan tenaga, tetapi imbalannya sangat besar, setara dengan menyelesaikan ratusan tugas biasa. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Setelah misi diserahkan, saya akan mentransfer poin kontribusi ke nama kalian sesuai dengan rasio kontribusi kalian. Sekarang kalian bisa kembali dan beristirahat. Ross menoleh ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum. Ya, Lady Ross. Sebagai salah satu dari hanya 3 penyihir kristalisasi tingkat 1 di aliansi bintang, Ross menikmati prestise yang cukup besar di antara para penyihir. Begitu dia berbicara, semua orang langsung menanggapi dengan hormat dan pergi satu persatu. Setelah semua orang pergi, Ross pergi ke aula misi untuk menyerahkan misinya sebelum kembali ke ruang latihannya. Ross duduk bersila dan mulai berlatih kultivasi. Perubahan paling nyata setelah blokade dimensi dicabut adalah peningkatan signifikan dan keberagaman sumber daya dalam daftar pertukaran aliansi bintang. Ambil contoh kristal elemental. Sebelum blokade pesawat ruang angkasa dicabut, kristal elemental tidak akan pernah muncul dalam daftar pertukaran aliansi bintang. Sebaliknya, kristal tersebut ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Inti elemen baru mulai muncul di daftar pertukaran setelah blokade dimensi dicabut dan hak perdagangan internal atas kodeks kebijaksanaan diperoleh. Berkat hal ini, kecepatan kultivasi Ross telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkannya untuk menembus ke tingkat kristalisasi pertama hanya dalam waktu lebih dari 800 tahun dan berhasil membangun model kristal bakat keduanya. Setelah ia menyelesaikan tahap pemulihan energi mentalnya, ia akan dapat naik ke level penyihir 2. Setelah aku naik ke level penyihir kedua, aku akan mengumpulkan cukup poin kontribusi untuk ditukar dengan menara penyihir kecil. Bayangan menara penyihir membangkitkan sedikit kegembiraan dalam diri Ross. Selain menara penyihir berukuran sedang yang dimiliki oleh Lady Starfall, tidak, sekarang kita harus memanggilnya Lady Lizard, ada 4 menara penyihir kecil dalam daftar pertukaran Star Alliance, masing-masing dengan nilai kontribusi yang sesuai dengan konfigurasi yang berbeda. Meskipun nilai kontribusi ini tidak diragukan lagi merupakan harga diskon relatif terhadap nilai menara penyihir itu sendiri, angka tersebut tetaplah angka yang dilebih-lebihkan untuk penyihir biasa. Saat ini, seluruh aliansi bintang baru menukarkan tongkat kerajaan dengan 1 menara penyihir. Ross telah mengumpulkan poin kontribusi selama hampir 200 tahun, dan baru sekarang dia melihat secercah harapan. Dengan menara penyihir, kita dapat menjelajahi berbagai alam. Perubahan lain yang ditimbulkan oleh pencabutan blokade dimensi adalah bahwa Covenant memiliki lebih banyak misi dimensional. Banyak alam semesta di multiverse yang miskin sumber daya dan tidak layak ditaklukkan, atau pasukan asli mereka terlalu kuat, dan biaya penaklukan akan jauh melebihi nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, tidak ada pasukan sihir yang bersedia mengirim pasukan untuk menyerang dalam skala besar. Mereka lebih memilih mengirim kelompok kecil pasukan ke dalam pesawat untuk mengumpulkan sumber daya. Tentu saja, Covenant mengikuti jejak tersebut dan telah mengeluarkan berbagai misi pengumpulan sumber daya selama bertahun-tahun. Selain itu, imbalan untuk tugas ini cukup besar. Lagi pula, saat mengumpulkan sumber daya, selain kemungkinan bertempur dengan pasukan lokal, ada juga kemungkinan konflik dengan orang-orang dari pasukan sihir lain. Yang membingungkan Ross adalah, secara logika, seharusnya pesawat mana yang memiliki titik sumber daya merupakan rahasia yang dijaga ketat di antara berbagai kekuatan sihir. Namun, Sunan tampaknya telah membuka matanya terhadap langit, mengetahui persis pesawat mana yang memiliki titik sumber daya berharga, lokasi tepatnya, dan kekuatan asli yang kuat di dekatnya yang harus diwaspadai.
Saya penasaran, dari mana dia mendapatkan informasi itu. Selain pengumpulan sumber daya, ada juga misi eksplorasi dimensi. Sesuai namanya, ini tentang menjelajahi dimensi yang asing dan tidak dikenal. Tugas-tugas ini pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori. Tipe pertama melibatkan mengetahui koordinat suatu bidang dan melakukan perjalanan langsung antar bidang untuk menjelajah dan mengumpulkan informasi. Kategori kedua terdiri dari mereka yang, tanpa mengetahui koordinat suatu bidang, memulai perjalanan astral, mencari bidang-bidang baru yang belum ditemukan di alam astral yang luas. Multiverse sangat luas dan berisi banyak sekali dimensi. Bahkan para penyihir baru menjelajahi sebagian kecilnya saja, dengan dimensi-dimensi baru yang ditemukan setiap tahunnya. Dari dua jenis eksplorasi dimensi, yang kedua tentu saja yang paling sulit. Banyak sekali makhluk berbahaya yang hidup di alam astral yang luas, dan terkadang terjadi turbulensi di ruang hampa. Bahkan seorang penyihir sekuat dia pun bisa kehilangan nyawanya jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, Aliansi Bintang menetapkan bahwa hanya penyihir level 2 dengan menara penyihir yang dapat menerima misi eksplorasi alam tipe kedua. Adapun jenis misi eksplorasi dimensi pertama, penyihir manapun dapat menerimanya. Selama bertahun-tahun, Ross telah mengerjakan banyak tugas seperti itu dan mendapatkan banyak poin kontribusi. Dengan menara penyihir, kita bisa mencoba menaklukkan sebuah wilayah kecil. Mata Ross berbinar. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kemajuan seorang penyihir sangatlah besar. Tanpa seorang penyihir yang dapat mengendalikan alam semesta secara mandiri, akan sulit untuk melangkah jauh di jalan dunia sihir. Setelah sebagian besar penyihir naik ke level 2 dan memiliki menara penyihir, mereka akan mulai mencari alam yang cocok untuk melancarkan penaklukan. Untungnya, Covenant cukup mendukung para penyihirnya dalam hal ini. Selama daya yang tersedia mencukupi, Lord Sunan akan menyediakan koordinat dimensi yang sesuai. Faktanya, sejauh yang Ross ketahui, setelah Star Alliance sepenuhnya mencerna keuntungan dari alam Wolf Tide, mereka mulai mengarahkan pandangan mereka ke alam lain. Diperkirakan bahwa Aliansi Bintang akan segera melancarkan perang antar dimensi baru. Ketuk-ketuk. Saat aku sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ross tersadar dari lamunannya dan berkata, "Masuklah." Pintu terbuka, dan Tatiana masuk. "Guru." Gadis elf gelap itu sedikit membungkuk sebagai salam. "Kau sekarang seorang penyihir, jadi tidak perlu terlalu formal. Mari kita saling memperlakukan sebagai setara." Ross tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi muridnya itu. Meskipun bukan manusia, bakatnya sangat luar biasa. Meskipun masuk Akademi Starlight lebih lambat daripada Fereming dan yang lainnya, ia dipromosikan menjadi penyihir hampir bersamaan dengan mereka. Jika Tajana adalah manusia, tingkat kekuatannya mungkin sudah menyamai kekuatannya saat ini. "Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya?" Benteng Langit Berbintang telah tiba di Distrik 3 Hutan Naga dan saat ini berada di luar. "Apakah Anda ingin melihatnya?" Star Fortress adalah benteng perang yang baru dikembangkan oleh Covenant, yang dirancang khusus untuk peperangan antar dimensi. Seluruh benteng dilengkapi dengan lebih dari 100 menara sihir tipe 3 dan 10 meriam disintegrasi tipe 3. Kedua jenis menara tersebut baru-baru ini dikembangkan di Jiangsu Selatan. Daya tembaknya hanya sedikit lebih tinggi daripada tipe 2, dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Namun, konsumsi energinya sekitar setengah dari tipe 2. Total daya tembaknya lebih dahsyat daripada gabungan daya tembak puluhan kapal sihir level 3. Selain itu, benteng Langit Berbintang dilengkapi dengan versi mini dari cincin mengambang, kolam elemen, dan medan energi pelindung dari kunci labirin, sehingga pada dasarnya merupakan versi dasar dari menara penyihir. Setelah pengembangan yang sukses, Lizard memerintahkan agar semua penyihir yang menerima misi eksplorasi dimensi dapat memperoleh benteng bintang untuk sementara waktu guna menghadapi pertempuran yang terjadi selama eksplorasi dimensi, dengan syarat mereka menyerahkan laporan terperinci tentang analisis kekuatan tempur benteng bintang tersebut setelahnya. "Ayo kita lihat." Ross mengangguk sedikit, lalu bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Di Distrik Longlin 3, lebih dari selusin bangunan logam mirip istana berdiri di ruang terbuka yang luas, memancarkan fluktuasi partikel energi yang kuat. Dinding eksterior logam setinggi lebih dari 200 meter itu berkilau dingin di bawah sinar matahari, memberikan kesan penindasan yang berat kepada orang-orang. Itulah Benteng Bintang. Lebih dari selusin penyihir berkumpul di sekitar Benteng Bintang, berbicara dengan suara berbisik. Sherman dan Cory termasuk di antara mereka. Mereka juga menerima misi untuk menjelajahi berbagai dimensi. Atil juga hadir, tetapi dia adalah ketua tim yang bertanggung jawab untuk mengangkut Benteng Bintang. Tidak lama setelah kembali dari kota segala sesuatu, Sunan mulai membangun kembali tubuh Atil. Selain mendapatkan kembali wujud manusianya, dia juga berhasil menjadi seorang penyihir dengan dukungan tak tergoyahkan dari dua sahabat dekatnya, Sherman dan Cory. Meskipun kekuatannya meningkat perlahan sejak saat itu, dan dia masih berada di tingkat pertama transformasi Ki, setidaknya dia telah mengambil langkah terpenting. Sekarang kau sudah menjadi penyihir, mengapa kau tidak mengambil misi penjelajahan dimensi? Tagana mendekati Atil dan bertanya dengan suara rendah. Atil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku belum mengumpulkan cukup banyak. Belum terlambat untuk mengerjakannya nanti. Lagi pula, Lady Lice saat ini sedang mengasingkan diri dan memiliki banyak urusan yang harus diurus. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Apakah Lady Lice juga akan meraih kesuksesan?
Tajana terdiam sejenak, secerca kekaguman terlintas di wajahnya. Sepertinya aliansi bintang akan segera memiliki penyihir tingkat 3 kedua. Bersambung.